Tapi yang jelas kemarin saya juga ikut melihat Pak, LCDC tadi. Memang harganya 70 apa namanya. Tapi itu kosong kok, nggak ada AC ini. Segala macam. Jadi kalau ada mau nambah AC, nambah uang lagi. Nambah tape, nambah uang lagi. Sini ada nggak? Jadi kaleng aja Pak artinya. Artinya benar kalau pura-pura. Saya kira memang kalau di negara lain, di Eropa segala macam itu kan hibrid. Katakanlah yang disebut ramah lingkungan. Tapi ini kan bukan hibrid juga. Ini tetap menggunakan BBM dan memang malah menggunakan Pertamax lagi. Dan saya tidak yakin orang yang membeli mobil murah itu akan pakai Pertamax, pasti lari ke premium. Kenapa? Ya nggak bisa terkontrol Pak. Oh sekarang aja yang harusnya standar Pertamax aja masih banyak yang nyuri ke premium. Apalagi ini yang dalam tanda kutip untuk kelasnya. Nah, yang kedua saya setuju juga Pak Darmawan Tias. Kalau diperuntukkan untuk daerah terpencil, daerah pedesaan ya dibutuhkan kok, bukan sedan. Di rumah saya Parangtritis naik mau ke Wonosari itu ya sedan nggak bisa naik Pak, batu-batu. Kalau T120 itu laku yang botong-botong, sekali angkut 20 orang, ambil ya mati semua. Tapi itulah, mungkin teman-teman kita dari sebelah kiri John, Eko, Pak Pul, Erwin, Winoto, mulai. Baik Pak, saya John Octaveri Pak dari Wartawan Bisnis Indonesia. Pertanyaan saya hampir 100% setuju dengan apa yang Pak sampaikan tadi, terutama Pak Andrinov tadi. Persoalannya adalah kita ini menjadi predator ini sangat menarik dan terms yang baru ini buat kita. Luar biasa. Tapi ada satu argumen juga yang menyatakan bahwa kalau kita tidak memulai sekarang, katanya ya, ini katanya satu sumber juga menyebutkan, kita akan ketinggalan karena kita 2015 nanti akan masuk kepada ASEAN Community. ASEAN Community akan membebaskan kita untuk berdagang lintas negara, lintas sektor, lintas ekonomi. Sehingga kalau kita tidak memulai sekarang, maka rongga yang ada di nasional pasar otomotif akan diisi oleh negara tetangga sendiri. Misalnya kita sangat tahu sekali bahwa itu Thailand telah menyiapkan infrastruktur pabriknya, kapasitasnya sangat tinggi. Nah, sehingga ada kekhawatiran kalau kita tidak mulai sekarang katanya, ya ini katanya lagi otomotif ini, maka kita akan digilas oleh liberalisasi perdagangan yang ASEAN Community maupun AFTA maupun CAFTA nanti akan telah kita sepakati. Itu satu. Yang kedua juga, saya juga menjadi bertanya-tanya ketika kita meluncurkan program mobil murah yang sekarang walaupun dikemas dengan Mopnas dan sebagainya, seolah-olah ini ujuk-ujuk gitu loh. Ini sebenarnya kan program yang harusnya terstruktur, terencana, dan sejak negara merdeka Bung Karno pun sudah pernah memikirkan ini gitu loh. Nah lalu sekarang akan berdekatan dengan pemilu, 2014 mendekati. Jangan-jangan ini boleh dong saya berpikiran nakal ketika sektor lain udah nggak bisa digarap untuk mencari rente. Artinya mungkin pihak-pihak tertentu memanfaatkan ini untuk kepentingan politik 2014 sehingga ini akan masuk menjadi rente. Karena kalau pajak 8 triliun tadi tidak masuk ya dari mana lagi untuk bisa dimanfaatkan untuk ini. Itu aja, makasih Pak. Langsung. Terima kasih. Saya Eko dari beritamoneter.com. Pertanyaan itu semua berbicara. Kalau semua langkah kebijakan mobil murah ditolak, ini biasanya akan ada serangan balik dari pemerintah Jepang gitu Mas. Masalahnya ini kan ATP ini sebenarnya antek Jepang ya. Serang lagi dong. Kira-kira langkah antisipasinya apa yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi serangan balik Jepang? Yang kedua, apa tidak sebaiknya mobil murah ini diekspor saja Mas, supaya tidak menimbulkan masalah di dalam negeri. Yang ketiga, bagaimana kalau kita sebaiknya juga lebih mendorong pengembangan mobil listrik yang oleh pada Lensa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andrinov, ini bukan kebijakan sesat Pak. Kebijakan yang tidak terarah. Saya ingat, saya pernah dulu wawancara dengan Itecem ini. Sebenarnya mungkin Bapak kenal, dia ahli Asia, hubungan internasional.
Tetapi ketika dia ke Makassar, saya temani satu mobil. Terus kita baca koran di Makassar, ada bantuan Jepang yang berjuta-juta yen. Ternyata untuk infrastruktur. Nah, saya bilang, memang Jepang pasti bantu infrastruktur, jalanan. Nggak mungkin dia bantu lain, karena untuk mobilnya. Itu kebijakannya, makanya dia setuju waktu tahun 77 mahasiswa memprotes itu. Jadi ini rancangan sejak jauh, Pak. Mana ada Jepang pernah membantu yang lain? Baru belakang ini setelah ada JICA baru dia bantu yang lain. Sekarang siapa yang punya? Jepang. Jadi bukan ada memang Pak, ada kebijakan di belakang negara kita yang kita tidak bisa lawan sejak tahun 77 itu. Kemudian saya kasih contoh lagi Pak, bukan saya Bapak benar bahwa ini cuma minjam nama, minjam apa, semua buatan luar negeri apa semua. Saya cuma kasih contoh India Pak, India dengan Malaysia. Malaysia aja dulu, Malaysia awal 80-an itu macetnya luar biasa. Tetapi ketika ada mobil nasionalnya, ada protonnya, kemudian berkembang dan mobil-mobil luar berkurang yang bodinya besar. Sekarang lihat Malaysia, mobil-mobil nasional yang kecil-kecil itu kuasai jalanan dan tidak macet karena kecil. Nah, India sekarang juga begitu. Apalagi India nasionalismenya cukup tinggi. Mereka memakai mobil nasionalnya yang kecil-kecil dan sehingga tidak memacetkan jalanan. Dan mereka orang Malaysia dari suka mobil luar negeri, akhirnya suka mobil nasional yang kecil-kecil. Jadi tidak seluruhnya buruk. Program mobil nasional ini sejak dulu seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi. Itu aja Pak untuk Pak Jarniagol. Jadi tidak selamanya sesat apa semua. Tidak apa namanya. Kemudian soal tenaga kerja. Pak Dokter yang dikutip tadi Pak Ade itu mengatakan bahwa itu paling menyerap tenaga kerja paling banyak karena komponennya kalau dibagi-bagi. Berapa komponen di mobil itu menyerap tenaga kerja itu Pak. Jadi tidak benar bahwa Bapak tidak 100% Bapak benar bahwa itu bukan soal tenaga kerja itu Pak. Kenapa kita nggak mau Astra batasi mobil kayak di Singapura? Karena persoalan tenaga kerja itu saya pernah wawancara dengan MS Hidayat. Ya, persoalan tenaga kerja memang. Kalau kita mau Jakarta seperti Singapura, kita batasi mobil, batasi aja mobil. Tetapi industri mobil apa semua? Jadi serba salah. Nah, untuk Pak Hendra, sebenarnya di poin kelima ini Bapak mengatakan kita kehilangan momentum. Kita tidak kehilangan momentum Pak. Di era globalisasi ini kita perlu industri yang prioritas. Sayangnya tidak pernah ada yang prioritas. Tidak ada yang pernah prioritas. Termasuk Bapak tidak punya sumbangan bagaimana undang-undang industri sekarang mengarahkan yang lagi Bapak bahas itu mengarahkan supaya ada yang prioritas. Dari pasal-pasal undang-undang perindustrian yang Bapak bahas itu tidak ada yang nyingkrong industri yang Bapak bangun, tidak ada yang nyingkrong dengan perdagangan, nggak ada. Itu pun disoroti oleh penulis buku Ansar Asia Pak Mahmud Junaidi dari Universitas Nasional Singapura bahwa Indonesia tidak pernah punya industri yang prioritas dan tidak pernah nyambung dengan perdagangan sehingga selalu kacau. Itu aja Pak. Kemudian Pak terakhir yang saya sependapat dengan Bapak bahwa kita negara kepulauan terbesar di dunia. Seharusnya perkapalan yang diperbanyak. Nah kita baru mulai sadar ketika kasus Tampomas, baru ada Pelni 3. Sekarang berhenti lagi. Padahal kita butuh itu. Nah sekarang Pak, kalau Bapak lihat kapal-kapal Pelni, waduh kapal-kapal Jepang yang dibeli baru kapal-kapal tanker apa semua itu semua. Jadi perindustrian kita ini, Bapak ini yang bertanggung jawab anggota DPR yang sedang menusuk undang-undang perseluruhan. Diarahkan kemana negara ini sehingga Bapak Jarniagol tidak mengatakan kebijakan sesat. Saya nggak tahu di mana dia katakan kebijakan sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Sregar dari Sumbawa News. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Prof. Saya ingin bertanya hanya negara Indonesia ini visi-misi kita apa Pak? Apakah memang untuk mensejahterakan rakyat atau untuk membohongi rakyat? Saya sangat setuju kepada apa yang dikatakan Pak
Darmaningtyas tadi, bahwa pemerintah telah membohongi rakyat. Sebenarnya bukan baru sekarang, Pak. Kita melihat kemarin Pak SBY dan beberapa menterinya menyatakan pinjaman kur itu untuk rakyat tanpa jaminan ke perbankan. Bukti kenyataannya kita hampir semua warga negara Indonesia yang melakukan ke perbankan itu nggak mau menerima. Itu tidak pembohongan publik. Yang kedua, Pak SBY menyatakan dengan jujur mengatakan stop korupsi. Kampanye korupsi. Kampanye korupsi, anti korupsi. Tahu ya? Mereka semua korupsi, Pak. Dari dulu itu. Terus untuk yang kedua untuk Pak tadi aku